Sentani, 17 Juli 2026 TP PKK Kabupaten Jayapura berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan anak putus sekolah bersama PKBM-Se Kabupaten Jayapura. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Jayapura menyampaikan, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penggerak PKK Kabupaten Jayapura yang telah berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Sinergi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan seluruh penyelenggara pendidikan non-formal merupakan langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun demikian, masih terdapat anak-anak di Kabupaten Jayapura yang mengalami putus sekolah karena berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, geografis, maupun kondisi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan yang layak. Salah satu upaya yang terus dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura adalah melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, yang terdiri atas program paket A setara sekolah dasar, program paket B setara sekolah menengah pertama, dan program paket C setara sekolah menengah atas. Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Selain pembelajaran akademik, peserta didik juga dibekali berbagai keterampilan hidup, life skills, yang disesuaikan dengan potensi daerah, seperti keterampilan pertanian, peternakan, kerajinan, perbengkelan, dan berbagai keterampilan produktif lainnya. Melalui bekal tersebut diharapkan warga belajar mampu menjadi pribadi yang mandiri, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Melalui forum ini, kami berharap seluruh pengelola PKBM memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai strategi penanganan anak tidak sekolah, ATS, atau anak putus sekolah di wilayah kerja masing-masing, sekaligus meningkatkan kapasitas penyelenggara PKBM dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas pada tahun 2026. Halo, Assalamualaikum. Sebenarnya mana ini Bapak Ibu semuanya? Hai. Kalau saya biasa begitu ya, Ibu Siti ya. Hai hai hai. Kalau di PKBM biasanya apa? Sapaannya Bapak. Baik, semangat. Semangat buat semuanya. Baik. Yang terhormat, Mama Kepala Dinas, terima kasih Mama sudah berkenan hadir. Yang tadi seperti disampaikan sama Pak Pur ya. Dan begitulah kalau memang kita bekerja dari hati, tidak perlu ketemu juga pasti jadi ya. Bukan begitu ya Pak Pur ya, kita sering begitu ya. Yang terhormat Bapak Sadi ya. Saidi. Pak Said, BPMP Papua, terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini. Yang terhormat Forum PKBM se-Kabupaten Jayapura, Bapak Ketua ya? Bapak Ketua, terima kasih sudah datang. Dan juga kepada seluruh PKBM se-Kabupaten Jayapura, tepuk tangan dulu buat PKBM Kabupaten Jayapura yang hebat luar biasa ya. Dan juga buat di sini selain PKBM ada siapa lagi yang datang? Semua PKBM saja ya. Dan juga tentunya TPPKK Kabupaten Jayapura dan buat kita semuanya. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, yang mana kegiatan ini bukan mungkin ya, tapi ini bukan mendadak ya Mama Bapak, karena ini sudah kami rencanakan sebenarnya. Tapi seperti yang disampaikan sama Pak Pur, memang karena waktunya kami juga PKK baru selesai kegiatan raker untuk hari Kesatuan Gerak PKK dan juga Dekranasda, dan ya hari ini adalah merupakan hari yang bisa kita bertemu, puji Tuhan alhamdulillah. Baik, saya di sini mau menyampaikan terima kasih karena kita kemarin ketemu sama PKBM baru sekali ya Bapak ya. Dan semenjak pertemuan kita sekali itu Bapak saya itu terngiang-ngiang. Dan saya merasa memiliki beban. Dan baru pertama saya mengetahui apa itu PKBM. Nah PKBM merupakan satu pendidikan formal yang sangat penting. Makanya saya langsung sampaikan kepada Bapak Bupati
Ya karena anak putus sekolah adalah merupakan bagian dari 10 program PKK juga. Jadi untuk itu kami dari PKK Kabupaten Jayapura berusaha melakukan yang terbaik dan berusaha untuk melihat anak-anak kami ataupun masyarakat kami yang dari Kabupaten Jayapura untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, untuk mereka bisa berkesempatan juga untuk mendapatkan pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun yang menjadi fokus kami TPPKK mungkin nanti akan ada dari Dinas Pendidikan. Kami di sini saya selaku ketua ya benar-benar merindukan anak-anak kami yang putus sekolah ini mendapatkan tempat untuk mereka bisa belajar. Karena memang setelah kami melakukan kunjungan banyak alasan ataupun yang melatar belakangi mereka kenapa mereka tidak lanjut sekolah. Mungkin banyak yang di antara mereka itu merasa ekonominya kurang. Tapi bukan hanya ekonomi kurang saja, banyak hal yang lain. Yang mana guru-guru PKBM itu sangat spesial menurut saya, karena bisa menangani anak-anak yang spesial. Spesial dalam artian, tepuk tangan dulu benar Bapak. Itu yang saya lihat. Jadi anak-anak spesial dalam artian mereka yang mungkin yang memiliki karakter yang keras, karena mereka terlampau banyak di luar ya, di luar dibandingkan dengan anak-anak yang memang secara pendidikan tertata rapi atau keluarga yang tertata rapi. Dan kemarin juga pada waktu musrenbang kami juga, saya Mama Kadis sudah memperjuangkan untuk pemerintah lebih lagi memperhatikan PKBM ke depannya agar anak-anak kami yang ada di tingkat distrik kampung bisa dilayani oleh PKBM. Makanya saya minta kepada Pak Pur untuk benar-benar mendata secara benar PKBM yang terdaftar agar nanti dalam pengajuan ataupun penganggaran yang kami perjuangkan PKK dan Dinas Pendidikan bisa secara benar terdaftarnya. Karena saya dan Mama Kadis dan juga Pak Pur, kami benar-benar memastikan terlebih dahulu data. Ketika data itu benar, maka kami bisa mengajukannya ke pimpinan. Nah, jadi kami berharap nanti bantuan daripada Bapak Ibu sekalian dari PKBM ya Pak Ketua izin untuk bisa didata dan dipastikan kembali anak-anak yang sudah terdaftar di PKBM, setiap PKBM-nya. Karena kan pasti bervariasi ya, ini Bapak ya Mama ya. Nah, apakah di PKBM itu punya ketentuan ataupun maksimal murid yang diterima Bapak seperti sekolah pada umumnya? Pak Ketua, izin. Apakah ada maksimalnya atau ketentuannya? Misalnya satu PKBM harus maksimal misalnya 100 atau mungkin 200 gitu. Tidak dibatasi ya. Oh puji Tuhan. Berarti tak terhingga gitu ya Bapak ya. Luar biasa itu kayaknya gedungnya melebihi rumah sakit Kemenkes ini besarnya. Amin. Baik, kalau memang demikian, nanti kami juga seperti disampaikan sama Pak Purwanto, hari Senin adalah merupakan tahapan lanjutan. Jadi memang hari ini kami sengaja untuk berkumpul di sini bersama BPMP juga untuk mensepakati dulu ya Bapak ya, menyatukan visi, menyatukan misi, apa sih sebenarnya PKBM dan seperti apa yang kita harus lakukan untuk menanggulangi anak-anak kita yang putus sekolah. Ketika kita sudah sepakat, ketika kita sudah memiliki satu kesepakatan, maka kita bisa mengajukan ke pemerintah. Seperti apa bantuan yang akan diberikan kepada PKBM? Seperti apa nanti manfaat yang diterima oleh pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dilayani? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti di sini nanti kita di hari Senin akan ada perjumpaan lagi, tapi saya tidak tahu nanti Pak Pur yang akan mengakomodir apakah seluruh PKBM atau cuma perwakilan saja. Tapi yang pasti hari ini nanti saya juga akan ada menyampaikan beberapa hal untuk bisa kita sepakati bersama ya. Jadi ini kita proses dulu Bapak Ketua supaya nanti ketika perubahan mungkin atau mungkin di tahun 2027 itu sudah dimasukkan Bapak ke dalam perencanaan ya.
Jadi karena kami merasa PKBM itu penting, sangat penting, bahkan terlampau penting. Sepakat ya Bapak Ibu ya, karena orang-orangnya juga yang guru-guru yang melayani juga guru-guru sosial, melayani dari hati, sama seperti kami juga Bapak. Kita juga ibu-ibu PKK ini kalau katanya perempuan kaki panjang ya Mas ya, kemana saja melangkah. Kita juga sosial ini Bapak. Jadi saya berharap dengan pertemuan kita hari ini bisa, pertama kita bisa menyatukan visi-visi kita untuk bisa bagaimana caranya menanggulangi anak-anak kita yang putus sekolah. Karena kemarin saya mendapatkan informasi anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Jayapura itu sampai 12.000. Percaya tidak itu Bapak? Tidak juga ya. Makanya kemarin salah satunya adalah kami mengumpulkan meminta kehadiran Bapak Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura untuk memverifikasi juga, dan nanti di situ kita akan menyampaikan seperti apa sih posisi dari PKBM itu di masing-masing distrik, supaya mereka bisa bertanggung jawab gitu Bapak. Sepakat ya begitu ya Bapak ya. Jangan hanya saya saja nanti yang berjuang, kita sama-sama berjuang ya Bapak ya, Mama ya. Baik, dan dalam hal ini juga kami menyampaikan dalam pembicaraan ini nanti bisa disampaikan poin-poin yang menjadi nanti mungkin bisa diobrolin sama Pak Pur ya, untuk dijadikan bahan seperti yang saya sampaikan. Kita teruskan kepada pimpinan kami, pembina kami. Jadi pembina kami itu adalah Bapak Bupati langsung, karena PKK ini langsung ya Bapak SK dari Mendagri. Jadi kami mempunyai kewajiban ataupun tupoksi mensukseskan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi supaya kita tahu dulu apa positioning daripada TPPKK. Jadi kalau dibilang ya Bapak Mama, TPPKK itu palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi dari kelahiran sampai kematian kita harus bisa memperhatikan, karena bersangkut paut dengan kesejahteraan keluarga. Kalau kita berbicara kesejahteraan keluarga, tentunya semua mencakup, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu tempat tinggal, baik itu kelahiran, apapun itu. Ya, jadi kita sepakat dulu supaya nanti tidak menjadi salah paham. Untuk kami ini adalah mitra, ya PKK itu adalah mitra dari pemerintah, karena kami adalah organisasi plat merah yang langsung diturunkan dari Mendagri. Jadi kita diturunkan Mendagri SK-nya dan dikukuhkan oleh pembina kami Bapak Bupati Kabupaten Jayapura. Demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada beberapa sosialisasi ya dari BPMP yang kami mintakan untuk bisa kita mengerti dulu apa sih isi daripada anak yang putus sekolah. Begitu ya Bapak ya. Isinya bagaimana, kemudian kenapa mereka teridentifikasi putus sekolah. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti kadang mendapatkan anak-anak murid itu statusnya itu belum tentu bisa dijadikan murid. Benar ya Bapak ya? Nah nanti bisa dijawab oleh Bapak BPMP. Karena saya juga sudah mempertanyakannya juga sama beliau. Jadi saya juga harus mengisi ilmu juga Bapak sebelum saya bertemu dengan orang-orang hebat dari PKBM ini. Ya, baik. Jadi sampai di situ dulu ya. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPMP, Dinas Pendidikan, kemudian semua PKBM, semua TPPKK yang luar biasa bekerja hari ini. Dan kami berharap kolaborasi ini tetap berlanjut agar pencapaian kita untuk memutus ranting daripada anak yang putus sekolah bisa terrealisasi. Sebelum saya menutup, bolehkah saya berpantun ria? Bolehkah saya berpantun ria Mama Bapak? Kalau saya berpantun ria, saya nggak mau bilang cakep, tapi saya mau bilang mantap. Nah, itu orang Batak itu. Ada orang Batak nggak di sini? Oh, ini Said. Nah, kira-kira ada lagi nggak orang Batak di sini? Kalau ada orang Batak, saya kasih hadiah nih. Pantun saya mana ya? Hilang ya? Oke.
Ya, mantapnya 2 jempol begini ya. Kalau bisa arahkan ke sana, biar supaya dilihat. Tinggi menjulang, mantap. Buahnya jatuh, kena kepala, mantap. Semangat belajar, jangan dipadamkan, mantap. Non formal, jalan menuju cemerlang. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat PKBM, Mama bicara PKBM, tapi proses belajar mengajarnya itu Mama belum pernah lihat. Yang lain semua sudah. Jadi Mama berpikir PKBM itu dia seperti bintang. Kalau bintang siang itu terlihat, nanti malam baru itu melihat. PKBM itu bukan dia tidak ada, dia ada. Dia selalu ada. Mama melihat PKBM itu di saat ujian. Itu pun di Kampung Harapan, Bapak Umi ya. Terus di Yayasan Haleluya. Ini di saat ujian, tetapi proses belajar mengajarnya itu yang makanya sebelum lihat dengan harapan dari pertemuan nanti ini Bapak dan Ibu, anak-anak di PKBM itu dengan berbagai persoalan, bisa jadi karena orang tua masalah ekonomi itu bisa saja anak dia putus sekolah, ataupun juga ada hal-hal lain selalu dari sisi ekonomi. Nah itu Bapak dan Ibu akan bicara sama-sama dari dinas kami PAUD, Anda bersama teman-teman dalam sosialisasi juga pasti hal-hal yang akan dibicarakan untuk menolong peningkatan kualitas dari PKBM yang Bapak dan Ibu pimpin seperti itu. Butuh dukungan penuh dari Bapak Ibu juga. Apa yang kita buat hari ini itu untuk sama-sama kita lakukan. Dinas ada menolong apa yang bisa dinas lakukan. Dan di lapangan itu Bapak Ibu yang nanti kerja keras supaya kita punya hasil yang baik. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus PKBM yang sudah bekerja memberikan PKBM menolong anak-anak kita. Kita tidak tolong anak-anak orang lain yang di luar kita, anak-anak yang ada di Kabupaten Jayapura yang tolong. Terima kasih. Tuhan menolong, memberkati Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi hari ini untuk memperlengkapi meningkatkan kapasitas diri dari Bapak dan Ibu dari PKBM untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Jayapura. Setia, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kesempatan baik ini. Saya tidak ada pertanyaan. Yes. Yang dari saya ini mau menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada Ibu Kadis dan Ibu Bupati. Itu yang saya rasakan selama PKBM ada, belum pernah dari pemerintah daerah hadir seperti Ibu Bupati sekarang. Itu yang saya mau bicara. Terima kasih. Jadi semangat. Mantap. Mantap. Ya mantap. Terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Jayapura menyampaikan, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penggerak PKK Kabupaten Jayapura yang telah berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Sinergi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan seluruh penyelenggara pendidikan non-formal merupakan langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun demikian, masih terdapat anak-anak di Kabupaten Jayapura yang mengalami putus sekolah karena berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, geografis, maupun kondisi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan yang layak. Salah satu upaya yang terus dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura adalah melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan,
yang terdiri atas program paket A setara sekolah dasar, program paket B setara sekolah menengah pertama, dan program paket C setara sekolah menengah atas. Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Selain pembelajaran akademik, peserta didik juga dibekali berbagai keterampilan hidup, life skills, yang disesuaikan dengan potensi daerah, seperti keterampilan pertanian, peternakan, kerajinan, perbengkelan, dan berbagai keterampilan produktif lainnya. Melalui bekal tersebut diharapkan warga belajar mampu menjadi pribadi yang mandiri, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Melalui forum ini, kami berharap seluruh pengelola PKBM memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai strategi penanganan anak tidak sekolah, ATS, atau anak putus sekolah di wilayah kerja masing-masing, sekaligus meningkatkan kapasitas penyelenggara PKBM dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas pada tahun 2026. Satu minggu yang lalu kemudian kami berbicara dan ini ada kesempatan yang sangat bagus. Saya bersyukur, jadi mohon perkenalkan bahwa nama saya Hanggar Budi Prasetyo. Saat ini saya menangani ISBI Tanah Papua. ISBI itu adalah Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Ini satu-satunya perguruan tinggi negeri seni di wilayah Indonesia Timur. Sebetulnya umurnya sudah cukup tua, ya. Tahun 2014 berdiri, tetapi kami kurang banyak melakukan sosialisasi sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat di Papua. Sehingga di sini kami mengenalkan. Nah, kenapa harus kami kenalkan? Ini kami menyambut kelanjutan dari paket C. Saat ini kan setelah paket C kan belum banyak yang tahu harus kemana. Kami itu adalah paket D. Jadi kami itu paket D. Jadi dari paket C itu bisa ke kami. Kami itu paket D. Ini baru mantap. Paket D betul. Kami itu paket D. Dan syaratnya masuk ke tempat kami itu satu yang punya ijazah paket D, paket C. Tahun berapapun kami terima. Baik, terima kasih. Hari ini 17 Juli 2026 kami dari TPPKK Kabupaten Jayapura bersama Dinas Pendidikan, BPMP Papua, ISBI, dan PKBM se-Kabupaten Jayapura telah selesai mendiskusikan bagaimana cara-cara untuk bisa menanggulangi anak-anak kami yang putus sekolah di Kabupaten Jayapura. Dan hari ini sangat sukacita karena banyak sekali ilmu-ilmu ataupun pandangan-pandangan praktik baik yang kami dapatkan untuk kami PKK bisa melanjutkan kepada pembina kami, Bapak Bupati, dan juga kepada OPD terkait. Dan hari ini kami juga bersyukur karena semua PKBM se-Kabupaten Jayapura sangat bersatu dan memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk bisa mencerdaskan anak bangsa, yang mana ini adalah merupakan program daripada Bapak Presiden, Atas Cita Presiden, yang merupakan daripada program kami dan di TPKK yang mensukseskan program daripada Bapak Presiden. Dan hari ini ada juga hal-hal yang kami dapatkan dari BPMP Papua dan juga kampus ISBI yang bisa menolong anak-anak kami yang putus sekolah ataupun yang tidak sekolah untuk bisa melanjutkan sekolahnya lagi ke jenjang universitas. Dan hari ini kami sangat bersukacita karena semua yang hadir di sini memberikan pandangan-pandangan baik, sehingga pandangan-pandangan baik ini akan kami teruskan dan kami akan berusaha untuk merealisasikan dan berusaha untuk memperjuangkan agar anak-anak kami yang putus sekolah bisa mendapatkan pelayanan daripada pemerintah untuk bisa bersekolah sama seperti anak-anak normal yang lainnya. ISBI Tanah Papua mengucapkan terima kasih kepada TPPKK Kabupaten Jayapura dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura yang sudah memberikan kesempatan kepada kami ISBI Tanah Papua untuk bisa berbagi pengalaman, dan kami siap menerima calon mahasiswa baru dari
lulusan paket C. Kami tidak membatasi umur, kami tidak membatasi tahun lulusan, kami tidak membatasi kapan lulusnya. Kami siap menerima lulusan paket C dari PKBM dimanapun, terlebih PKBM dari Kabupaten Jayapura. Kami siap menerima untuk program-program studi yang sudah kami sediakan. Sekali lagi terima kasih kepada TP PKK Kabupaten Jayapura dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura atas kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. PKBM